Iblis dilaknat Allah, maka mereka dendam pada manusia. Mereka bersumpah akan terus berusaha menjerumuskan manusia sampai akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah adalah istana keluarga, tempat berbagi suka dan duka, dan itu adalah idaman bagi seluruh keluarga. Tapi bagaimana seandainya sebuah rumah dijadikan sebagai tempat pemujaan jin? Bukankah rumah itu akan berubah menjadi neraka? Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka akan datang menghampiri keluarga yang indah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang mana? Rumah yang lantainya adalah Al-Quran dan Sunnah, tiangnya adalah salat, dindingnya adalah puasa, pintu dan jendelanya adalah infak dan sedekah, atapnya adalah haji. Dinding rumah orang yang beriman penuh dengan nasihat. Sebelah kanan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada ayat kursi. Sebelah kiri, nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu. Dan pintu rumah orang yang beriman, la tadkhulu qabla salam, jangan kamu masuk sebelum kamu mengucapkan salam. Tapi demi Allah, ketika lantainya tidak lagi Al-Quran, tiangnya tidak lagi sholat, dindingnya tidak lagi puasa, semua diganti dengan makhluk-makhluk yang sebenarnya semua adalah tunduk kepada Allah, maka demi Allah, yang akan terjadi adalah seperti yang apa akan Wulan ceritakan kepada kita. Mari kita saksikan ceritanya. Kamar ya.
Ibu itu cuma kecapean. Ayo istirahat sana. Ah. Iya Bu, istirahat. Waduh! Ada apa Pak? Ada apa sih? Kecepet lemari. Makanya hati-hati. Ini masukkan ke kamar tidur. Iya, Pak. Ya. Yang depan. Iya, Pak. Ya. Ini ruang tamu. Iya, Pak. Ya. Hati-hati, berat. Aduh. Itu geser lagi, dikit lagi. Ya. Oke. Kalau Wulan ke dapur, kok Wulan suka merinding ya Pak? Kata orang kalau kita merinding itu tandanya tempatnya ada penghuninya. Itu cuma perasaan kalian aja. Percaya sama Bapak, nggak akan ada apa-apa. Bapak beli rumah ini sudah tanya-tanya tetangga sini. Tanya-tanya naon, Bu? Kok tanya-tanya apa? Ya tanya kenapa rumah ini dijual. Apa karena ada hantunya atau apa? Sudahlah, Bu. Soal monyet putih yang suka Ibu lihat itu cuma halusinasi karena Ibu kecapean. Bapak itu kok kalau dikasih tahu ngeyel. Pak, jangan-jangan monyet putih itu marah. Alah, paling angin. Imam mesti kasih tahu tetangga baru itu. Kasihan atuh Neng. Mereka pasti bakal diganggu. Gimana Imam mau ngasih tahu, Bah? Orang kenal juga enggak. Kenalan atuh Neng. Kapan Abah pernah lihat gadis sebaya dengan Neng? Jangan sampai mereka itu menjadi korban makhluk jahat itu. Ya Neng ya? Ya juga sih, Bah, kesian. Ya udah deh, Bah, insyaallah besok Ima coba kenalan sama mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa kamu? Kalau berani keluar, jangan bersembunyi di dalam alam kamu. Bisanya hanya mengganggu orang saja. Kata penduduk sini, Bu Kokom itu memuja jin kera putih. Memuja jin kera. Iya, jin kera putih dengan maksud supaya dagangannya itu laris. Tapi sebagai gantinya, dia harus ngasih wadal atau tumbal setiap tahun. Keluarga saya tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Kokom. Terus apa alasan jin kera putih mengganggu keluarga kami? Bangsa Jin tidak mau tahu alasan apapun Neng. Maaf ngagetin, ini kakek saya. Abah penjaga surau di kampung sebelah Neng. Apa penghuni sebelum kami pernah diganggu, Bah? Mereka hanya bisa bertahan 2 tahun, Neng. Setiap hari selalu diganggu oleh jin yang berwujud kera putih. Kenapa bukan Bu Kokom saja yang diganggu? Kenapa orang yang tidak berdosa yang diganggu? Bu Kokom sudah mati. Tapi menurut Dukun Tea, Bu Kokom belum memenuhi semua perjanjian dengan jin kera putih. Aku berjanji kalau aku sampai melanggar janji, orang-orang dekatku jadi pengganti.
Akibatnya, jin kera putih itu menempati rumah Bu Kokom dan selalu akan mengganggu siapa saja yang menempati. Udah tidur, nggak ada apa-apa. Ya tidur. Nanti kamu malah sakit lagi. Dia masih di sini, Pak. Dia masih di sini. Pokoknya cepat panggil Eyang, Pak. Aku nggak terima diperlakukan seperti ini. Memangnya salahku apa? Iya. Besok Bapak suruh si Wulan telepon Eyang. Sekarang, Pak. Teleponnya sekarang. Mohon sama Eyang agar dia cepat datang. Biar kera putih itu tahu kalau kita-kita ini bukan keturunan orang yang mudah ditakut-takuti. Iya. Sekarang tidur aja dulu ya. Udah tidur. Ayo ya. Ya, Jati. Apa yang kau takutkan itu memang benar, Dok. Rumahmu memang ada penunggunya. Kera putih kan ya? Itu yang terlihat, tapi barangkali masih ada yang lain lagi. Koswara! Jangan masuk dulu. Maaf ya, Yang. Ngawur saja kamu. Kalau mau apa-apa mau ngomong dulu sama Yang. Saya pikir. Jangan bongkar pikir. Dalam urusan lelembut, kita harus menggunakan ini loh. Mata batin. Iya. Eyang membaca mantra dulu, supaya rumahmu adem. Iya. Astagfirullah. Kenapa dukun yang dipanggil? Bukannya ajengan atau ustaz. Bulan. Jangan ada yang pergi ke dapur sebelum aku panggil. Jeng, Iya. Mana bunganya, Nduk? ini Eyang. Duduk baik-baik.
Hai kedai putih, keluar kamu. Ini kuberikan makanan kesukaanmu. Terimalah. Wah! Kau telah mengganggu cucuku. Keluar kau dari rumah ini. Keluar! Ini rumahku. Tidak bisa. Rumah ini sudah dibeli oleh cucuku. Kalau kau tidak keluar, kubunuh kau. Siapapun akan kumusnahkan kalau berani menginjak-injak rumahku. Boleh, ku penuhi permintaanmu. Tapi kau harus segera meninggalkan rumah ini. Kos suara, siapkan mobil. Cepat, mobilnya disiapkan. Mau kemana ya? Sudah, jangan banyak tanya-tanya. Iya, iya. Ayo. Iya, iya. Belakang saja supaya lebih luas. Ayo cepat, sudah berat ini. Iya, iya, iya. Terus kita mau kemana? Berangkat saja dulu. Kenapa kamu datang lagi? Kalau kamu terus-terusan mengganggu, aku akan panggilkan eyangku beserta kawan-kawannya. Dia akan membunuh kamu. Mimpi apa sih? Kok gelisah? Kera itu lagi, Pak. Kenapa sih kok cuma aku saja yang diganggu? Eyang juga pesen sama bapak supaya jagain kamu. Katanya kamu itu paling lain di antara kita. Memangnya Eyang itu ngomong apa? Dan saya ini ada kelainan apa? Wah. Jaga istrimu baik-baik, Koswara. Di antara penghuni rumah ini. Wah. Cuma dia yang punya hijab yang sedikit lebih terbuka. Yang hijabnya naon? Batas antara alam jin dan alam manusia. Weh! Itulah sebabnya cuma dia yang mampu melihat jin kera putih itu. Memang sejak awal kita pindah, cuma kamu yang bisa melihat. Sementara bapak sama Wulan kan enggak. Bu, sudah jangan digaruk terus.
Ini sampai berdarah-darah lagi. Udah, Bu. Bu. Sudah. Suruh atuh, Bapak berjamaah di surau. Bapak tuh jarang sembahyang, Bah. Maksud Wulan teh sholat. Waduh, kalau yang satu itu jangan sampai ketinggalan. Itu kewajiban sebagai seorang Islam. Wulan, jeung ibu. Dulu sering, Bah. Sekarang udah jarang. Astagfirullahaladzim. Rumah yang penghuninya sholat, rasanya adem. Jin dan setan yang nunggu pada takut. Coba mulai lagi. Insya Allah, jin keraputi itu tidak bakalan datang lagi. Bah, Ima mau nganter Teh Wulan ke tempat rias pengantin dulu ya. Saha nu jadi penganten. Teh Wulan. Rame-ramenya juga di rumah. Rencananya mah begitu, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, katanya kalau kita semuanya sholat, rumah ini pasti terasa adem. Kata siapa? Kata Abah Gopir. Dulu kita nggak sholat nggak ada masalah. Pak, kita ini baru pindah rumah. Ibu sakit parah. Wulan nggak bisa tidur. Wulan takut, Pak. Lantas kalau sekarang kita sholat, ibumu akan sembuh, begitu? Sholat itu kan wajib, Pak. Bapak tahu itu. Kamu nggak usah ngajarin Bapak. Yang penting orang hidup mah baik sama semua orang. Sama tetangga. Nggak mencuri, nggak menyusahkan. Banyak orang yang sholat tapi mencuri. Bahkan itu koruptor, coba lihat. Udah rajin sholat, naik haji lagi. Ini untuk ibu, Pak. Lihat ibu sakit parah. Kata orang, ibu dapat kiriman makhluk halus. Itulah masalahnya. Ibumu itu susah diajak berobatnya. Dia itu terlalu percaya sama si Eyang. Padahal si Eyang tidak pernah menyelesaikan masalah. Gangguan itu datang lagi, datang lagi. Pak, kata Abah Gopir, sholat itu bisa menangkal setan. Justru sebaliknya. Setan itu suka mengganggu orang yang sedang sholat. Tuh. Ya, terserah Bapak lah. Yang saya heran, gatal-gatalnya istri saya itu seperti sambungan dari mimpi terkena daun-daun yang dirontokkan monyet putih itu. Saya sudah bawa ke dokter, tapi nggak mempan. Wah, santet itu Pak. Kiriman. Kiriman? Kiriman dari siapa? Ya dari keraputi itu. Mungkin dia sakit hati karena diusir oleh eyangnya istri Bapak. Kalau mau, Bapak saya bawa ke orang pinter di Jelambar, di daerah Jakarta Barat. Jauh amat. Di sekitar sini nggak ada. Tapi orang ini manjur, Pak. Hebat. Saudara saya sendiri, Pak, perutnya busung. Waktu diobatin, tahu-taunya dari perut itu keluar macam-macam. Ada jarum, paku, gulungan rambut. Tapi pas sudah diobatin, Pak, sampai sekarang nggak pernah sakit lagi tuh. Hebat kan, Pak? Kasih tahu nggak nurut. Sekarang ibu sudah tidak gatal lagi, Pak. Mungkin aku cuman kena alergi abu, Pak. Karena kemarin itu kan aku seharian beres-beresin barang. Lagian kan sayang uangnya kalau dibuat ke dukun. Terserah kamu lah. Bapak itu pusing melihat kelakuan kamu. Tahu? Setiap malam teriak-teriak. Bapak nggak bisa tidur. Sementara besoknya Bapak harus kerja. Kamu mau Bapak dipecat karena datang terlambat? Hah? Tapi ibu benar-benar diganggu sama keraputi, Pak. Makanya harus diobati. Dicari penangkalnya. Bapak sudah usahakan orang pintar. Kamu malah menolaknya. Ya sudah, Pak. Tapi bicaranya jangan keras-keras. Ibu malu sama tetangga sebelah. Makanya jangan membantah omongan Bapak. Ngerti? Ampun, Pak. Ibu tidak akan lagi membantah keinginan Bapak. Besok kita pergi ke sana. Masih gatal?
Kalau sekarang sih enggak, Mbah. Tapi kalau menjelang maghrib atau sesudah maghrib itu gatal semuanya. Ya, mana telurnya? Iya, Mbah. Ini, Mbah. Ini ada yang tidak suka sama ibu. Tolong, ini Bapak pecahkan. Yang mengirim ini hanya main-main. Tapi suatu saat, dia akan mengirim lebih hebat dan mematikan. Ini ikatkan di perut. Karena bisa menangkal semua ilmu kita. Iya, Mbah. Bapak jadi nggak bisa tidur. Bisa kacau kerja Bapak kalau kurang tidur, Bu. Aduh, Pak. Kepala Ibu pusing sekali, Pak. Rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum. Aduh. Kan jangan ribut terus. Istirahat, istirahat. Bapak juga perlu istirahat, ini istirahat. Aduh, maaf, Pak. Maafin Ibu, Pak. Aduh. Sih. Bu, sabar, Bu. Aduh lah. Ibu nggak tahu belakangan ini kok Ibu sering sakit-sakitan. Padahal kamu sebentar lagi mau menikah. Ibu jangan mikirin itu dulu. Wulan rela pernikahan Wulan ditunda asalkan Ibu sembuh. Jangan. Kita tidak boleh menyerah dengan penyakit Ibu dan juga dengan kera itu. Enggak, Bu, Ibu harus sembuh. Pokoknya Ibu harus sembuh. Jangan mikirin Wulan. Kasihan kamu, Dono. Bapak ngantuk ini, Bapak perlu istirahat. Aduh, Bu, ada apa sih? Udah, kenapa kamu itu? Kenapa? Bu, kenapa? Kamu berdarah-darah ini. Diam kamu. Bu, diam, Bu. Akan saya bayar. Bu, diam. Akan saya bayar. Ibu, kenapa, Bu? Akan saya bayar. Sudah, Bu.
Saya nikahkan anak saya, Wulandari binti Koswara, dengan Rizky bin Junaid dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Wulandari binti Koswara dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tampar kamu. Coba kau berani. Kalau kamu tidak terima, keluar kamu dari sini. Keluar! Boleh. Kamu keluar sekarang. Kata orang malam pengantin itu sangat indah. Tapi saya tidak merasakan itu sedikit pun. Kok bisa gitu sih? Katanya Teh Wulan sama Akiki saling cinta. Itu dia, Ima. Saya merasa aneh semenjak perkawinan kami. Bahkan saya sering mendengar langkah-langkah aneh di atas genteng. Apalagi setiap bertemu dengan Mas Kiki, rasanya benci sekali. Udah 2 bulan ini kami sering bertengkar. Saya pernah meminta cerai. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Neng Wulan? Ini Mbak Teh Wulan. Masa baru nikah udah minta cerai sama suaminya? Astagfirullah. Iya, Mbak. Ima juga ikut sedih. Katanya mereka itu saling cinta. Apa jangan-jangan jin keraput itu yang pengaruhnya sangat besar ya, Mbak? Bisa jadi. Rumah itu sudah banyak makan korban. Kasihan Neng Wulan. Makanya, Abah tolong cariin Ustadz ke, Bah. Kalau nggak jangan. Ya, biarin papanya Wulan aja kalau nggak nyariin. Ya tapi jangan biarin mereka pakai dukun gitu dong, Mbak. Itu kan dosa besar. Iya. Mestinya rumah itu dan Neng Wulan diruqyah. Ruqyah. Ruqyah itu kan artinya bacaan atau mantra ya, Bah? Itu eyangnya Teh Wulan juga pakai mantra-mantra. Tapi jinnya nggak hilang-hilang tuh, Bah. Ruqyah itu ada 2 macam. Ruqyah syar'iyah yang bersifat syar'i dan juga ruqyah syirkiyah yang menyekutukan Allah. Sejak zaman sebelum Rasulullah juga sudah ada. Makanya Rasulullah menyeleksi dari para sahabatnya ruqyah-ruqyah itu. Rasulullah pernah nyontoin, Bah? Pernah. Salah satunya Rasulullah meruqyah cucunya Husain dan Hasan. Tapi, Bah, Ima pernah baca di hadis yang diriwayatin sama Imam Ahmad. Katanya bahwa sesungguhnya ruqyah, jimat, sama guna-guna itu syirik, Bah. Ya, tapi itu bersifat umum. Sehingga Rasulullah memberikan pengecualian dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa ruqyat itu sama saja, kecuali yang bermuatan syirik. Itu hadis dari Muslim. Ya udah, kalau gitu Abah cariin aja ustadz atau ajengan buat ngeruqyah rumahnya Teh Wulan. Ya, gimana caranya? Bapaknya Wulan tuh sulit diajak ngomong. Ya nggak apa-apa tuh, Bah. Ini kan demi kebaikan. Kesian kan Teh Wulan. Masa baru kehilangan ibunya mau kehilangan suaminya juga? Teh Wulan itu kan sekarang harusnya lagi bulan madu, bukannya mau cerai. Kesian, Bah. Ya, Abah coba dah. Insya Allah. Penghuni yang dulu juga larinya ke dukun. Tidak berhasil. Dan akhirnya pindah. Ya mungkin dukunnya kalah sakti dengan penghuni rumah itu, Pak. Saya mau coba lagi, Pak. Katanya di kampung kandang ada dukun sakti. Dan saya mau coba lagi. Banyak yang berhasil katanya. Kalau soal Ustadz, rasanya dia tidak tahu soal itu, Pak. Dia tahunya soal moral. Jin itu selalu takut sama orang yang soleh. Yang rajin beribadah, bersih, dan berilmu. Saya tidak pernah melihat buktinya, Pak. Pak Koswara sendiri kan sudah lihat kegagalan dukun dalam menangani istri Bapak. Sekarang Wulan sedang terancam. Dan bisa-bisa Bapak menyusul jadi korban. Apa mau coba lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak, saya tetap ingin meminta izin untuk mengajak Wulan pindah ke rumah orang tua saya. Hanya untuk sementara Pak. Lagi pula rumah orang tua saya kan nggak terlalu jauh dari sini. Jadi Wulan bisa sering datang kemari. Jujur saja,
kenapa kamu lebih betah tinggal bersama orang tua kamu? Padahal di sini Bapak tidak pernah ikut campur urusan kamu. Bapak tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga kamu. Tidak pernah. Kamu mau ribut, mau berantem, Bapak tidak pernah ikut campur. Tapi di rumah ini saya merasakan ada yang aneh, Pak. Ya, dari awal kamu mah memang sudah tidak suka tinggal di rumah ini. Karena jauh dari tempat kerja kamu kan? Saya tidak pernah mempermasalahkan hal itu, Pak. Bahkan sebelum menikah, saya dan Wulan sudah sepakat untuk tinggal di sini menjaga ibu dan bapak. Nah, itu yang harus kamu pegang. Menjaga orang tua. Wulan itu anak Bapak satu-satunya. Jadi kalau Wulan kamu ajak pergi, Bapak tinggal sendirian di sini. Kamu tega? Tapi masalahnya, Pak, kalau kami terus tinggal di sini, kami tidak seperti suami istri. Tiap hari kami selalu bertengkar. Hal sepele saja bisa jadi ribut besar, Pak. Itu mah urusan kamu. Kamu belum bisa mendidik istri kamu. Iya, tapi lain halnya kalau kami tinggal jauh dari sini. Terserah Wulan lah. Sementara itu, kalau kami tinggal di Bogor di rumah ibu saya, kami tidak pernah ada masalah. Kami mesra sekali dan saling menyayangi. Kalau begitu tinggal aja di rumah kamu, Ki. Kamu kan tahu, Wulan itu anak tunggal. Nggak mungkin saya boyong dia ke rumah. Lagi pula ibunya Wulan tuh sudah meninggal. Kalau melihat perilaku istrimu yang aneh dan katanya rumahmu itu ada jinnya, ya udah, kita konsultasi saja sama Ustadz Fatfroji. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu! Keluar kamu! Keluar! Siapa kamu? Pergi kamu! Ah! Mari Pak. Di sini Ustaz, yang sering terlihat kerap putih. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya ma'syaral jin. Wahai makhluk-makhluk Allah dari jin. Saya ingatkan kalian dengan nama Allah. Segera meninggalkan rumah ini untuk keluar dan tidak mengganggu orang-orang beriman. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Keluar dan tinggalkan tempat orang-orang beriman. Jangan sekali-kali kalian ganggu mereka dalam beribadah. Saya mau keluar tapi minta tumbal. Apaan tumbal apaan? Keluar dan keluar tanpa syarat. Ayo lewat mulutnya semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya habis semuanya, tidak sisa. Semua keluar semuanya. Insyaallah dengan selalu membacakan Al-Quran, rumah ini juga insyaallah akan lebih aman.
lebih tenang karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya berpesan, rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu akan membuat setan-setan itu akan lari dan meninggalkan rumah-rumah orang Islam. A'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, cuma Engkaulah satu-satunya yang bisa menghalangi mereka datang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, iftah lana fa innaka khairul fatihin. Bukakanlah bagi kami karena Engkau sebaik-baik pembuka. Ya Allah, unsurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami karena Engkau sebaik-baik penolong. Ya Allah, waftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami karena Engkau sebaik-baik pembuka, ya Allah. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Maafkan kami karena Engkau sebaik-baik memberi maaf. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, kasihilah kami karena Engkau sebaik-baik memberi kasih. Wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Berikanlah petunjuk bagi kami. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim kepada kami. Wahai Engkau, lihat, mereka dihabisi satu-satu oleh makhluk, oleh jin yang dipujanya. Kau tahu kera seringkali menjadi bahan tertawaan oleh manusia, akan tetapi manusia sekarang tunduk kepada kera. Allahu Akbar. Ya Allah, cuma Engkau yang bisa menjadi penolong bagi kami. Fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Jangan kita membuat tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan cerita ini sanggup mendobrak ruang hati tersimpan di dalam fuad, bersemayam dalam pikiran, mengalir dalam darah, menjadi pondasi yang kuat dalam tulang belulang, sehingga hati ini gak ragu lagi untuk mendatangi Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, cuma Allah saja dan Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam yang wajib diikuti perilakunya. Mohon maaf lahir batin. Semoga ini yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang mau saya terus dilecehkan sama ibu dan Kak Yusnia? Saya nggak sanggup, Mas. Lebih baik saya hidup menderita seperti ini. Sebenarnya ibu tidak bermaksud menyalahkan kamu. Beliau kan hanya... Kenapa sih Mas selalu membela ibu terus? Siapa yang membela ibu? Saya nggak membela siapa-siapa. Saya justru kasihan melihat kamu menderita seperti sekarang ini. Pergi kamu! Dasar suami lemah. Baik, saya pergi. Tapi saya akan kasih tahu ibu bahwa kamu ada di sini. Dia akan mengkhianati kamu. Bunuh. Dia akan senang kalau kamu dijebloskan di penjara. Sebab dia akan kawin lagi. Bunuh.